Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayohal umat rahimahullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang reformasi ruhiyah pada nomor yang ke-6. Sekarang reformasi ruhiyah penyakit takabur ya. Jadi sudah kita 5 direformasi penyakit-penyakit hati kita. Sekarang mari kita mereformasi penyakit takabur ya, penyakit sombong yang dimungkinkan penyakit ini akan melanda siapa saja ya. Baik itu ulama, kiai, para ustaz atau lain sebagainya, dimungkinkan penyakit ini adalah akan menjangkit. Karena penyakit ini, takabur ini salah satu merupakan kreatif dari gerakan setan Ta'atullah. Jadi setan berupaya untuk merusak tata nilai keimanan tiap orang ya. Makanya kita senantiasa tadi pada awal pembukaan saya menyampaikan penegasan Allah dalam surat Al-Imran 102 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertawakal kepada Allah sebagaimana takwa dan jangan mati melainkan dalam keadaan muslim Islam. Nah, berbicara tentang penyakit ini, penyakit takabur ini, penyakit sombong ini, tentu bagaimana kita mengetahui ada pada diri setiap kita penyakit ini ya, penyakit ini ya. Karena kalau kita tanya, saya sombong nggak sih? Pasti akan jawabnya tidak sombong. Ya gitu kan? Kalau Mbak Eva nanya, saya sombong sih? Oh nggak sombong. Padahal sombong dan tidaknya kita, mari lihat ya. Lihat dari beberapa aspek. Khususnya kita lihat dari pengertian dulu ya. Makna takabur. Secara bahasa, takabur adalah membesarkan diri atau menganggap dirinya lebih dari orang lain. Lebih ya. Membesarkan dirinya lebih daripada orang lain. Apa lebihnya? Jadi lebih itu adalah dari berbagai aspek. Apakah lebih dia mungkin dari aspek materinya, kekayaannya, lebih dari aspek kedudukannya, status sosialnya, atau lebih dari fisiknya kan? Ya gitu kan? Jadi orang-orang yang membesar atau menganggap dirinya lebih dari orang lain segalanya itu. Nah, kalau ada dalam hati kita merasa itu, secara bahasa kita termasuk orang-orang yang sombong, orang yang takabur. Yang seharusnya tidak, karena semuanya adalah fasilitas yang ada milik baik kita adalah masalah fisik, kecantikan, kegantengan, kekuasaan, harta, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada milik merasa kita adalah lebih dari para orang lain, kata Allah, hal itu amalum fid dunya wal akhirah. Mereka itu akan berterbangan bagaikan debu di jalan yang ditiup oleh angin. Di dunia nggak ada artinya, di akhirat apalagi. Ini yang gitu. Dari secara bahasa, apakah kita termasuk ini yang bisa menjawab pada kita? Ya? Karena kita tidak pernah memprediksi orang lain. Semuanya fitnah namanya kan gitu kan. Nggak boleh. Tapi mari di sini kembali pada reformasi, arti dalam bahasa Islam ya, memperbaiki ya, tabir ya. Dalam bahasa Arabnya reformasi tabir, memperbaiki. Apa yang diperbaiki karena diri kita. Nah, perbaikan kita saat ini adalah memperbaiki takabur, penyakit takabur. Itu secara bahasa.
Kemudian secara istilah kita bisa lihat apa istilah disebut dengan takabur ini. Takabur adalah suatu sikap mental, ya, yang memandang rendah terhadap orang lain. Nah, gitu ya. Ya kalau bisa tenda mental gitu. Jadi kalau sudah menganggap rendah orang lain, itu artinya bahwa sudah membangkitkan keangkuhan seseorang, ya? Sudah melecehkan orang lain, nah, gitu kan? Karena tidak dipandang orang lain, ya. Jadi memandang orang yang rendah terhadap orang lain. Kemudian sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya. Padahal yang orang yang mulia dalam pandang Allah, ya, gitu kan? Kita kalau lihat dalam surat pas 9, ya, pas 9 ayat 13. Surat pas 9 ayat 13 itu ada kata-kata pada potong ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia insyaallah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya orang yang paling mulia insyaallah adalah orang yang bertakwa. Jadi mana mungkin orang yang bertakwa memiliki perasaan merendahkan orang lain, ya, menganggap dirinya yang paling baik, paling mulia, paling besar, paling lebih dibanding orang lain, karena gitu kan, nggak mungkin kalau orang yang bertakwa. Karena ketika tadi inna akramakum ilallahi atqakum, orang yang paling mulia insyaallah orang yang bertakwa. Apa kriteria bertakwa? Nah, gitu kan. Kriteria bertakwa secara umum paling tidak kita mampu melaksanakan perintah Allah sekecil apapun dan meninggalkan segala lain. Salah satu perintah Allah adalah untuk meninggalkan takabur ini, sombong ini. Kalau kita masih ada, berarti bukan orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau dari makna tersebut pengertian takabur, baik secara bahasa maupun secara istilah, dapat kita katakan bahwa yang gampang saja orang yang takabur itu ya menganggap maha dirinya dengan melecehkan, merendahkan orang lain. Itu secara bahasa, baik, ya. Ciri-cirinya, ya, silakan dilihat dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 147. Untuk kita melihat apakah kita termasuk di situ atau tidak, ya, kita bisa lihat dalam surat Al-A'raf, ya, surat 7, 147, ya. Kalau mau dibaca silakan. Saya mau baca surat 7, ya, Al-A'raf. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kalau disimpulkan di ayat ini yang berapa, ya? Surat Al-A'raf, ya. Waladina kadzabu bi ayati liqa'i akhirati habitat amaluhum hal yadzawna illa ma kanu ya'malun. Ada beberapa aspek di sini, ada beberapa unsur, ya, dikatakan bahwa dia orang-orang yang takabur dalam ayat ini, ya. Yang pertama, orang yang takabur ini kalau kita lihat dalam surat ini, ya, yang pertama suka memuji dirinya dan membanggakan kemuliaan dirinya, termasuk itu membanggakan hartanya, ilmunya, keturunannya, dan lain sebagainya. Jadi memuji lain, ya, kalau dipuji oleh orang lain, ya. Tapi kalau memuji dirinya kan gitu kan, nah, gitu kan. Ini saya nih, ya, saya orang hebat, saya orang pintar, ya, saya nih, ya, gitu kan, membanggakan dirinya, memuji dirinya, karena mungkin nggak dipuji orang lain. Tapi kalau orang memuji lain, ya, kalau dipuji oleh orang lain boleh, nah, gitu kan, dipuji oleh orang lain, ya. Tapi memuji diri sendiri, wah, di sini paling ganteng saya, ya, paling ganteng saya kan, semuanya cantik, nah, gitu kan. Nah, gitu kan, membanggakan, ya, ketua dari mulia anak saya dari nomor 1 sampai 15, yang sampai 1 sampai 5 itu semua lulusan dalam negeri, yang nomor 6 sampai nomor 10 lulusan luar negeri, yang nomor 11 sampai 15 itu sudah haji semua. Waduh, nggak perlu bantu orang lain, wah, hebat, ya.
lain sebagainya kan gitu kan. Nah ini ilmu, ini ya, di sini paling tinggi ilmu saya ini. Nah, gitu kan. Jadi menganggap orang lain itu ini merendahkan diri. Nah, tapi kalau kita memuji orang lain ya, memuji orang lain boleh saja. Ya, karena Allah SWT sudah memuji alam semesta ya. Allah sendiri memuji alam semesta. Subhanallahi wa bihamdihi samawati wa fil wa huwal azizul hakim. Semua yang langit dan bumi ada yang memuji Allah ya. Tunduk. Nah, ini memuji orang lain boleh ya. Tapi memuji pun jangan berlebihan. Bilang gini ya, Bu ya. Oh, Bu Sophie ini, wah, kulitnya putih ya, bagus ya, seperti kapur yang di sana kan gitu ya. Jangan berlebihan lah, kalau muji ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tapi kalau muji segini boleh saja ya. Untuk apa? Untuk ibro, untuk pelajaran. Ya gitu kan. Akan tetapi kalau untuk ini, untuk motivasi ya, ilmu gitu, boleh. Keturunan boleh, untuk motivasi. Memotivasi orang lain supaya, gitu kan. Supaya meningkatkan pengetahuannya, ilmunya kan gitu kan. Sama teman-teman kayak gini. Untuk mungkin boleh. Yang tidak boleh ini bahwa membanggakan dirinya sehingga akan timbul kembali pada secara bahasa tadi, merendahkan orang lain. Artinya apa? Menganggap kita paling tinggi ilmunya sehingga pendapat dari orang lain, walaupun itu benar, kita tidak mau nerima. Nah, gitu kan. Ini. Yang kedua, tadi ya, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, gitu kan. Pokoknya apalagi kedudukannya di bawah saya, baik dari status sosial, kekayaan, fisik, nah, jadi nggak mau nerima. Padahal ingat, ya, Bilal itu adalah turunan hamba saja. Nah, gitu kan. Kulitnya juga, tapi Rasulullah tidak melecehkannya, ya, tidak meremehkannya orang lain. Nah, ini yang perhatian, ciri yang kedua. Yang ketiga, suka mencela dan mengkritik orang lain dengan kritik yang menjatuhkan. Nah, gitu kan. Mengkritik menjatuhkan tujuannya. Bukan kritik untuk memperbaiki ya. Kita diperintahkan untuk watawasau bihaqi watawasau bisobr, saling menasehati. Karena bahwa kewajiban kita ya, amar ma'ruf nahi munkar ada yang ketiga ya, yang surat Al-An'am 125 ayat 125 itu ya. Pada ayat yang ketiga itu kan dengan jidal. Boleh mengkritik dengan tujuan untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau ada ini bahkan termasuk di sini ya. Ya, mengkritik di sini yang dibolehkan dalam rangka memperbaiki, ya, memperbaiki. Nanti kan kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Ya. Kemudian yang keempat, memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain. Kenapa? Ya, baik itu cuek dan lain sebagainya kan gitu. Jadi memalingkan muka karena ada unsur tadi, nggak mau kan gitu, nggak mau ya. Jadi kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita, kan gitu kan, takut apa? Luntur gitu ya, takut luntur kan gitu kan. Apalagi bergaul dengan orang miskin dan sebagainya, atau orang-orang yang nggak punya. Nah ini kan, nah ini ya. Jadi sekali lagi ya, apakah kita, saya kira kalau ibu-ibu sini tidak berlaga dalam berbicara, dibuat-buat. Berbicara yang meyakinkan orang berbuat seperti marketing, bukan dibuat-buat. Paling mudah mungkin kalau yang pramugari ya, cuma berarti dibuat-buat kan, buat-buat kan gitu kan. Jadi digaya-gayain lah, gaya-gayain ya, nah gitu kan. Berbicara yang digaya-gayain seolah-olah bahwa kita untuk mempengaruhi ya, padahal aslinya tidak demikian, dibuat-buat. Nah ini juga demikian cirinya ya. Kemudian, nah pemboros ya, pemboros dalam harta benda. Nah, gitu ya. Apa pemboros? Artinya karena kita udah kebanyakan remon ya gitu ya, masih sayang uang gitu ya. Jadi yang apa dibeli aja gitu. Padahal digunakan juga kagak gitu. Ya. Jadi sesuatu yang bukan primer ya, kita adakan aja.
Contohnya mungkin beri jilbab ya 75 kosin ya umpamanya. Kan gitu kan. Pada belum tentu deh. Tapi 75 kosin kalau punya budiah lain ya. Budiah beli 75 kosin itu dibagiin ke fakir miskin ya, yang bekas-bekas. Ya, yang bekas-bekas dibagiin kan ya. Jadi ya. Jadi ini. Jadi pada saya kira tahu ya Khalifah yang Abdul Aziz ya, Imam Abdul Aziz itu kan sampai pakaiannya pun gantian dengan istrinya Khalifah ya. Artinya boleh saja ibu punya pakaian berlebihan dipakai, termasuk ya banyak ya di antara kita mungkin ibu kan biasanya senang apa tuh hiasan, gelas hiasan. Nah itu ya, gelas hiasan kalau nggak dipakai minum nanti di akhirat dipertanyakan. Itu termasuk itu kan untuk hiasan. Nama hiasan itu hanya sepandang mata, nah, gitu ya. Tolong nanti pulang ke rumah kalau punya gelasnya dipakai ya. Ada tamu kasih, terutama kalau Satya main kasih nih nggak pernah dipakai gitu. Nanti ya, jadi ya gelas apa lagi? Kalau sendok yang gede gimana sendok gede? Yang tempel di dinding. Sendok yang gede gimana tuh ya makanya ya. Nah jadi jangan sampai ini ya. Ini berlebihan dalam berpakaian dan berhias ya. Pokoknya main apa tulis sentip ya, sentip sini mungkin merah, sini agak hitam, mungkin di sini apa yang ini? Yang panjang itu gede gitu umpamanya. Ya. Saya jangan berlebihan kali ya, punya peci 30 lebih ya. Tapi dipakai saya peci saya. Bukannya pakai ya. Nah gitu kan. Kalau dia punya jilbab 75 belum tentu dipakai semua ya. Gitu ya. Jadi berhias. Terutama dalam pandangan Islam ibu ya, boleh berhias ibu. Wanita boleh berhias untuk suaminya. Itu di rumah ya. Di rumah untuk berhias ya. Nah ini antara lain ya ciri-ciri takabur. Kalau ada di antara ini pada diri kita ya termasuk. Kalau termasuk tobat. Ya, tobat ya. Jangan suka memuji dan membanggakan diri. Jangan meremehkan orang lain. Terima dulu enak-enak kan begitu kan. Jangan mengkritik untuk menjatuhkan ya, tapi mengkritik untuk memperbaiki boleh ya. Jangan tadi memalingkan muka atau sombong ya depan orang lain kan gitu kan. Tapi kepada orang ini lain ya, beda. Berbicara ya jangan dibuat-buat lah. Ya, berbicara dibuat-buat, aslinya saja. Ini antara lain. Nah, beda Bu ya. Apa perbedaan takabur dengan ijab? Ijab harga diri ya, kemuliaan. Ya. Kalau takabur bangga dengan kebatilan. Arti yang datangnya bukan dari Allah, bukannya hak. Dia merasa bangga. Nah, gitu kan. Sudah salah bangga lagi kan. Sudah bangga salah lagi kan. Begitu kan. Atau dengan apa namanya yang datangnya bukan dari Islam ya, dari Islam. Salah dibanggakan. Kalau ijab ya, ijab itu bangga dengan kebenaran. Al-haq min rabbika fala takunan minal mumtarin. Yang hak itu dari Allah. Nah gitu ya. Kalau jangan ragu. Ini artinya orang ijab, orang punya harga diri dalam rangka menegakkan agama Allah, mengamalkan agama Allah. Kita perlu, nah gitu kan. Ngapa tidak boleh bangga ya? Ya gitu. Karena dalam Islam itu satu itu melawan yang banyak. Kalau yang banyak batil itu adalah tidak dikatakan benar. Ini ya, ini beda ya, perbedaan antara takabur dengan ijab itu beda sekali ya. Baik. Yang berbahagia, kemudian apa sih sebab-sebab takabur? Tadi sudah bicara pengertian, sudah bicara kemudian ciri-cirinya, bicara perbedaannya dengan ijab. Apa sih sebab-sebab takabur? Ya, ngapa sebab-sebab sombong? Nah gitu ya, sebab sombong. Yang pertama, ya, sikap tawadu yang berlebihan dari orang lain. Jadi mengatakan, wah hebat ya, Ibu Sarah di bawah itu katanya, orangnya betul-betul rendah hati kan gitu kan, orangnya betul-betul tawadu, gitu kan gitu. Coba aja bayangkan dia kan gitu. Kalau pagi nggak pernah makan ya, kecuali makannya 3 piring, nah gitu kan. Jadi tadi memuji orang boleh,
tapi jangan sampai berlebih-lebihan, karena akan menimbulkan arogansi ke seseorang. Nah, gitu kan. Di mana tawadu tidak boleh? Boleh tawadu, merendahkan diri ya, sepanjang bahwa tadi merendahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 11 ayat 23. Ya. Alladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabun jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang merendahkan diri hanya kepada Allah, nah gitu ya. Ulaika ashabun jannah hum fiha khalidun. Mereka akan menempati fasilitas yang Allah berikan, kompensasi yang Allah berikan, yang disebut namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ini sebab yang pertama. Ya gitu ya. Jadi kita memuji orang boleh, memuji orang boleh, tapi jangan sampai menjerumuskan orang tersebut kepada sikap yang takabur tadi. Jadi kan menjerumuskan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita ya, oleh kita perhatikan sehingga tidak masuk pada penyebab-penyebab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bergesernya parameter atau ukuran kemuliaan di tengah masyarakat. Apa ya? Nanti kemudian kalau diumumkan, jadi diumumkan pakai ustaz nggak? Nah, jenggotan sendiri kan dipanggil ustaz, peci dikit dipanggil ustaz. Ini kan berbahaya kan? Jadi orang karena jenggotan, karena pecian, pada kapasitas ilmunya kan gitu kan? Nah, gitu kan? Ini juga hati-hati. Takut menimbulkan apa sih ukurannya kan? Sekarang coba kita amati atau kita rasakan ketika pulang kampung. Apa pertama kali ditanya? Teteh, pulang Kuningan, apa ditanya? Sudah kerja berapa tahun? Udah punya mobil berapa? Jabatannya apa? Gitu kan. Ini jabatannya apa? Kalau kita, saya jabatan saya merepot, ketawain. Nah gitu kan. Sudah berapa tahun kerja? Pak Satya, 30 lebih. Punya apa? Punya jenggot. Nah gitu. Karena orang itu sekarang melihat apa? Kita harus membiasakan kalau ketemu anak kita, anak teman kita atau siapa saja, tanya coba, sudah hafalan berapa ayat? Tahu kalau tanya begitu. Atau tanya, Bu, gini, gimana Bu, keluarganya Bu? Bacaan Qur'annya? Nah gitu kan. Saumnya kan? Tabu. Karena bisa dihitung. Padahal itu dalam rangka wata sobihaki ya, wata sobihak. Ya. Nah, ini yang menyebabkan akan terjadinya karena masyarakat yang materialistis. Nah, gitu. Jadi yang akan ukurannya begitu. Kita bukan tidak boleh menghargai orang kaya, bukan. Saya tidak bicara bahwa tidak boleh menghargai orang kaya, tidak boleh menghargai para pejabat, bukan itu. Tapi tolong jangan jadikan bahwa ini menyebabkan kita akan tadi meremehkan, melecehkan orang lain yang tidak memiliki demikian. Ini sebab yang kedua. Jadi jelas di sini adalah yang menyebabkan masyarakat sekitar. Yang ketiga, membandingkan nikmat yang ada pada dirinya dengan nikmat yang ada pada orang lain. Paham gitu kan? Saya masuk BKN sama-sama nih ya. Nah, ini kan masuknya sama kan gitu kan. Tapi saya alhamdulillah nih ya, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah pakai kan gitu. Begitu ya. Saya bisa nunjuk. Nah, ini kan. Ada gitu ya. Nah, ini juga bahwa pada hakikatnya ibu-ibu yang berbahagia, apa yang diberikan kepada Allah itu tidak mungkin sama. Nikmat yang diberikan Allah tidak mungkin sama. Apakah ada ukuran gimana? Tidak juga. Karena memang Allah telah memberikan fasilitas-fasilitas, telah memberikan bagian-bagian kepada orang satu dengan yang akan berbeda. Mungkin kalau saya jauh-jauh lah, mari kita mungkin di antara kita ada keluarga ya, saudara kita. Ibunya sama, bapaknya sama, tapi tentu berkaitan dengan nikmat atau rezeki berbeda. Karena itu disebut dengan adalah rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Nah, ini jangan dipertahankan, maka jangan sukalah membanding-bandingkan ini kan, ya, dalam kapasitas apapun.
terakhir kita masuk pada penyebab yang ketiga, kita menjadi takabur. Penyebab yang keempat, ya ini atau mungkin ini perlu kita ini dalam surat Ar-Rahman ayat 55 katakan babi ayah ini robika tukatiban, maka nikmat mana ya Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Secara materi mungkin kita berbeda, tapi nikmat kita sempurna adalah nikmat mata, penglihatan, ya, pendengaran, lisan, hati nurani, kaki kita sempurna, tangan kita sempurna dan sebagainya. Nikmat yang tidak terangkan. Nikmat bisa tidur. Nikmat bisa tidur itu betul-betul hebat. Karena orang yang tidak bisa tidur harus berobat berapa ya? Tidak sedikit bayar untuk beli obat agar bisa tidur. Kan nikmat juga. Nah, gitu kan. Nah, jadi nikmat sehat apalagi ya? Nikmat sehat, nikmat iman. Baik. Nah, ini yang keempat. Menyangka bahwa nikmat itu akan abadi. Kalau dalam bahasa sananya itu ya, bahwa harta itu bagaikan daki, kotoran. Semuanya akan berganti ya, semuanya akan berubah. Enggak yang abadi. Yang abadi yang mana? Harta yang kita sedekahkan, yang akan kita zakatkan, yang akan kita infakkan untuk fisabilillah jalan Allah. Enggak ada yang kita abadi. PNS itu akan abadi, kita paling 58 atau 60 tahun udah mentok. Nah, gitu kan? Jabatan enggak abadi. Hidup enggak abadi, di dunia enggak abadi. Ya, karena kematian sudah nunggu kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita abadi Islamnya, kenapa? Orang yang akan abadi, dia akan terlena dengan kenikmatan yang sesaat itu. Ya? Akan dia menikmati, terlena dengan kebanggaan yang ada yang sesaat itu. Bu, kalau makan ya nikmatnya kapan? Nikmat kapan ya? Baby, kapan nikmatnya makan? Pada waktu awal pertama, ya, waktu satu suap itu nikmatnya. Selainnya tidur, kapan nikmatnya tidur? Waktu ngorok. Ya, tahu ngorok kan? Nah, ya. Jadi bisa nikmat. Ketika lapar makan itu nikmat. Kalau sudah ini nggak nikmat lagi. Ya. Demikianlah kehidupan kita ya. Dan kehidupan kita kenikmatannya akan ini. Mungkin waktu dulu CPNS ya, wah nanti akan nikmat senang kalau jadi PNS. Jadi PNS, nanti kalau dapat jabatan. Udah jabatan, nanti kalau naik tingkat jabatan sampai pensiun. Nikmatnya ya, sebenarnya saja. Jadi nikmat itu orang ngaji, ngaji nikmat. Pasti nikmat orang ngaji. Kenapa? Orang ngaji bisa ngantuk. Ini nikmat juga, bagian dari ngantuk ya. Itu sebab yang keempat ya. Sebab yang kelima ibu yang berbahagia. Nah nih, memiliki kelebihan atas orang lain. Nah tadi apa tadi ya? Memiliki kelebihan dari atas pasar. Ya. Nah ini kan. Karena merasa melebihi orang lain, maka ini. Gitu ya. Ini ya, semuanya. Bu Sophie beli mobil. Bu Onima beli mobil. Sama mobilnya itu sama, mereknya sama. Saya nggak tahu merek mobilnya. Pokoknya mereknya sama. Nah karena lebih kaya Bu Sophie, kata Bu Sophie kan gitu kan. Saya nggak mau dong disamain dengan Bu Onima. Belilah yang mobilnya lebih bagus. Nah gitu ya. Jadi nggak boleh beda. Atau mungkin kalau kita apa yang lain ya. Jadi tidak mau disejajarkan. Tidak disejajarkan. Itu dari harta ya. Sehingga tidak mau dilihat. Itu yang kelima ya. Ini antara lain ya. Ada beberapa sebab tapi cukup 5 saja. Kemudian gejala ya. Nah, tadi sebab karena gejala takabur. Apa gejala takabur ibu yang berbahagia? Gejala takabur yang pertama adalah ini. Berjalan dengan congkak, mendegapkan kepala dan membusungkan dada serta membalikkan muka.
Tapi kalau yang udah biasa begitu lain ya. Ini yang biasa kan. Ya, saya biasa gini kan jadi kan, biasa gini. Nah, karena ini jadi gaya ya kan. Bangga sekarang jadi kapus bang semuanya. Gitu kan ya gitu kan ya. Gitu. Tapi gini-gini kan. Atau si teteh biasa jalan di sini biasa pulang ke Kuningan gini kan. Nah, gitu kan. Nah, gitu ya. Atau mungkin sebelum umroh dan sebelum haji kan beda tuh. Nah, kalau udah umroh udah haji beda jalannya juga. Beda. Nah, itu ya. Itu yang maksud ini ya. Jadi ini ya. Kemudian membalingkan muka ya. Ada orang kalau nggak mau ditanya tidak mau nanya. Nah, padahal tahu, padahal kenal. Nah, gitu kan. Jadi jangan melanda kita ya. Ini bentuk jadi nggak mau ditanya ya. Kalau nggak ditanya duluan. Nah, gitu kan. Gengsi dong. Nah, masa saya ditanya, menanya ya gitu kan. Gengsi kan. Ya, gitu. Nah, ini gejala. Ini baru gejala ya. Segera diobati. Yang kedua, membuat kerusakan di muka bumi ketika mendapatkan kesempatan dan menolak untuk menerima nasihat. Nah, ketika sebelum dapat kedudukan, dapat jabatan, biasa. Nah, ketika dapat jabatan, dapat kedudukan, berubah. Nggak mau menerima masukan. Ini juga gejala. Nah, gitu kan. Waktu CPNS biasa aja ya, CPNS sudah CPNS lain. Waktu jadi pelaksana lain. Sudah jabatan, nah, nggak mau. Ini gejala ya. Padahal buruk apapun masukan harus kita nerima kan gitu ya, nerima. Kita cara yang baik. Ini gejala yang membuat. Jadi kenapa? Ya, nah, ini jangan melanda pada kita, ya. Atau kalau ini melanda pada kita berarti kita sudah ada gejala. Ya. Kalau sudah ada gejala, nah gitu kan. Ibu-ibu berbagi ya. Nah, saya kurus. Ya, saya kurus nih. Batuk-batuk. Ya. Kira-kira apa Bu ya? Udah kurus batuk-batuk. Tapi orang sombong kan, berarti ada gejala kan? TBC, periksa. Kalau ada orang dikasih nasihat nggak mau, ya gitu kan? Ya gitu kan? Mau ngetes, tes boleh tes. Ya, nih teman kita ya, belum jadi pejabat kasih tahu ya. Bu, ibu ini kayak gini kan gitu. Nah, kalau dia nerima, ya, oh enggak, siapa saya? Kamu siapa? Dulu bilang kamu dulu ya. Dulu bilangnya kan bilang kamu ya, atau anda ya, kan anda tinggi dikit ya, anda gitu ya. Nah, coba ini bisa bentuk lainnya ini yang berbagai ya. Jadi ini menolak. Termasuk kita kalau dikasih tahu sama anak, kata anak ya, Bu. Sholat dong Bu. Nah, kata anaknya kan gitu. Ada, kamu ngurus mama apa? Kamu aja ser. Gitu. Nah, gitu. Akhirnya kan. Ya untuk saya punya anak, punya cucu. Nah, siapa itu ya? Itu ya. Atau Bu Eti disuruh sama suaminya. Pak, kenapa? Sholat Pak. Kalau ngaji, kalau sholat itu bapak di masjid. Tuh apa? Nah, ini. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Cara berbicara yang buat tadi udah ya, gejala juga. Gimana yang buat gimana contohnya? Nah ya, tahu nggak kalau Bu Sukini ngomong tahu nggak aslinya? Tapi kan dibuat-buat, nah gitu kan, dibuat-buat gaya dikit gitu kan, ya gitu kan. Apa ya gaya yang biasa aja kan? Lain pelawak gitu atau mungkin sinetron ya. Jadi banyak buat-buat ya. Apa ya? Maka kita bukan main sinetron ya. Ini gejala yang ketiga. Gejala yang keempat, ibu yang berbahagia ya, menjulukan sarung dengan niat menyembuhkan diri. Nah, ibu-ibu ya, nih yang biasa-biasa besok yang menikahkan ya, kalau mau nyewa pengantin, biasanya kan ditarik-tarik itu kan, ya? Ditarik-tarik itu belum? Yang baju panjang ini, yang gitu, nah, gitu kan? Ini ada yang belum nikah belum? Belum nikah ya? Ya belum ya. Nanti kalau nikah jangan pakai yang putih yang panjang-panjang itu yang tarik-tarik kan. Atau yang laki-laki yang melebihi dari mata kaki. Ya. Ini juga gejala. Ya. Walaupun memang banyak kali kalau tidak sombong nggak apa-apa ya. Tapi kan kemubaziran ya. Kemubaziran ya.
Idenya ibu juga disebut mata kaki ya, mata kaki ya. Nanti mata kaki, ini kan pakai pos kaki. Nah ini ya, ini gejala. Namanya gejala baru mendekati, tentu belum terkena ya, baru mau. Yang kelima, senang orang lain datang kepadanya, dan dia sendiri enggan mendatang mereka, kecuali. Jadi silaturahim itu maunya didatangi. Nah, gitu kan. Saya tanya, Bu Piana, sudah tahu nggak rumah Bu Haja Suci? Tahu nggak? Sudah tahu? Sudah tahu benar? Ya. Sudah tahu. Benar tahu rumahnya? Bu Piana udah tahu belum? Ya waktu sakit. Ya harapan bibir paling tahu rumahnya kan gitu kan? Ya gitu kan? Pada tahu ya rumahnya kan? Saya yakin Bu Sarah belum tahu rumahnya Bu Dia kan? Udah tahu? Tahu dia. Ya ini kan. Jadi, nah ini gejala yang kelima ya. Artinya, atau mungkin yang bentuk yang lain. Mengapa tidak mau ini? Ya tadi merasa dia mungkin yang lebih dibandingkan yang lain. Ini antara ini yang berbahagia 5 gejala ya, 5 gejala. Baik ya. Karena ini ada beberapa dampak takabur, dampak sombong ini ya, maka dari potongan ayat ini ya, untuk kita renungkan, wala tamshi bil ardi maraha ya, janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Apa dampaknya? Ya dampaknya ya, pengaruh atau akibat dari sombong ini ada beberapa ini ya, ada beberapa yang pertama, terhalang melakukan penalaran dan mengambil pelajaran. Artinya bahwa apa hijab ada penghambat orang ketika menerima kebenaran, akan tertutup, akan terhalang. Karena yang terbangun pada jiwa kita tadi merasa yang berlebihan tadi ya, dan tidak mau ambil pelajaran, ibroh. Nah, gitu. Cuek tidak mau mengambil pelajaran. Untuk apa? Untuk diterapkan pada dirinya. Itu yang pertama ya. Dampak yang kedua adalah terhalang untuk gelisah, gonjang jiwa. Nah, ini udah agak tingkatan lebih berat ya, gelisah, kecewa, tidak tenang, tidak tentram, karena dia jauh kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini jadi jangan-jangan bahwa kebanyakan goncang jiwa ini ada unsur tadi kita kabur ini kan ya, rasa gelisah ya. Mungkin penyebabnya lain daripada itu, tapi kita tidak menyadari. Jangan-jangan diawali kegelisahan kita ada setitik takabur sombong pada jiwa kita. Nah, ini harus berakibat yang kedua ya. Akibat yang ketiga, ibu yang berbahagia ya. Akibat 3, selalu diliputi aib dan kekurangan. Gitu kan? Ini kan? Karena apa? Ya, dijauhi teman. Karena kita mungkin hanya mendapatkan masukan tidak mau nerima, kan gitu kan? Kemudian juga kita tadi akibat orang yang sombong ini, saya yakin bukan tambah banyak temannya, malah tambah benci ya. Atau paling tidak di depannya baik, tapi di belakangnya ini kan itu ngepelin. Kalau depan baik-baik saja kan gitu, wajah baik dan sebagainya. Tapi pas di belakang kita gibah, tidak sedikit. Nah ini juga kenapa? Boleh jadi tadi ya, karena orang ya tidak semua senang ya pada orang yang berlaku demikian. Mengapa dia tidak berani berhadapan untuk menyampaikan? Nah ini kan tidak semua orang berani menyampaikan kepada saudaranya yang tidak baik kan gitu kan. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu kan gitu. Akan berakibat demikian. Yang keempat, nah ini jelas ya, orang yang takabur tidak akan masuk surga kata Rasulullah
ketika kita melakukan perbuatan sombong sebesar darah pun haram nyiumnya bau surga. Baunya sudah saja haram. Apalagi masuk surga. Maka sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat Israfil, ya, coba kita banyak istighfar, ya, banyak bilangkan untuk tidak melakukan perbuatan takabur. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, yang kelima enggak ada ya? Ya, yang kali baik, yang terakhir ya, apa mereformasinya memperbaiki penyakit takabur? Ya. Apa yang perlu reformasi? Apa yang perlu perbaiki? Apa yang perlu obati? Agar penyakit takabur tidak melajak kita, ya. Ada beberapa antara lain yang perlu ini banyak sekali tapi saya tidak semuanya. Yang pertama adalah nih, mengingatkan diri sendiri tentang akibat buruk dan dampak negatif yang timbulkan penyakit takabur. Saya contoh terhalang masuk surga, akan dijauhi oleh orang, akan dibenci oleh orang. Nah, gitu. Nah, karena ini masalah keimanan, apa surga masalah keinginan, pada kita semuanya sepakat, ya, yang diwakili oleh doa kita doa pendek, ya, doa sapu jagat, robbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar, itu jelas sekali, ya, gitu kan. Jadi mengingat, maka kita yang muhasabah, introspeksilah, ya, paling tidak tiap mau tidur, ya, apa ya gitu ya, apakah kita sudah terjangkit penyakit takabur ini, kan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah mari kita mengingatkan diri sendiri tentang akibat buruk tadi, ya, perbuatan-perbuatan takabur yang perlu direformasi. Yang kedua, ibu yang berbagai yang perlu direformasi adalah, nah nih, kalau ibu sering ya menyuruh orang sakit, ya, orang sakit yang gitu. Jadi sebenarnya dengan ada orang sakit ini merupakan fasilitas dalam rangka memperbaiki penyakit takabur. Mengapa? Dengan orang sakit, apa yang dapat kita ambil pelajaran dengan menjenguk orang sakit? Karena kita pun kalau seperti orang sakit itu tidak akan banyak berbuat apa, ya, tidak bisa melakukan amalia-amalia yang lain. Nah, oleh sebab itu maka, tapi bukan justru kita mendoakan supaya orang sakit, tidak, ya. Kalau dimungkinkan sama kita ini untuk apa? Pelajaran, ibrah. Apalagi dengan banyak orang sakit, doanya orang sakit itu salah satu doa yang dikabulkan. Ini yang belum terbiasa ibu yang berbahagia. Ketika kita menyukai orang sakit, yang mendoakan mereka yang sakit tadi. Tapi juga kita minta yang sakit minta doain kita. Itu salah satu doa yang terkabul mustajab kalau kita minta doa di orang sakit. Nah, gitu kan, minta doa gitu ke orang sakit nih, Bu Dia, ya, coba saya doain ya supaya dapat kedudukan yang layak di sisinya, gitu. Ya, gitu kan, besok mau tes jabatan eselon 17 gitu kan, gitu kan, doa ya, minta doa orang sakit. Biasa kita berdoa orang sakit, tapi ada satu perintah dari Rasulullah bahwa kita minta doa dari orang sakit terkabul. Itu yang kedua, terapi yang kedua, ya, reformasi yang kedua terhadap penyakit takabur. Yang ketiga, meninggalkan teman-teman yang sombong dan beralih ke teman-teman yang tawadhu. Nah, ini masalah, tapi hati-hati, ya. Ngapa sih kata Bu Sulis, Teteh nggak mau berteman dengan saya? Karena jujur, mungkin Teteh ngomong, Mbak Sulis sombong, ya nggak boleh juga. Itu bahaya kan gitu. Walaupun sombong jangan dibilangin sombong, ya, pakai bahaya kan gitu kan. Ngapa sih nggak mau teman sama saya? Satya mah sombong, nah, gitu, sombong kan gitu kan. Jadi nggak bisa juga kan gitu. Jadi, nah, kita kan tahu strategi dari pengertian tadi yang sombong itu kan gitu kan, nah, gitu. Tapi ini kalau pendapat saya, menghadapi orang ini jangan dulu ditinggalkan. Ya, ada upaya sebut tadi, ya, beramal ma'ruf nahi munkar, nah, gitu kan. Tapi sulit juga, ya, orang sombong kita, ibu sombong sih, ibu kan sombong, saya nasihati, nggak bisa juga, gimana caranya?
Ya, gimana Bu Sofi? Kalau lihat Bu Sulis sombong, ngomongnya gimana Bu? Bu Sulis kan sombong, saya nasihati ya. Ya tersinggung dia. Apalagi di UP dipindahin itu Bu Sofi dimutasi. Ngelawan orang UP bahaya, jangan lawan ya, pindah-pindahin. Gitu kan? Dan ini jadi kerennya tetap ya baik-baiklah. Tahu yang tahu kita. Ya kalau bisa ya. Cuma sulit juga prakteknya gimana ya? Gimana kita? Ya, kalau saya sombong gimana nasihatinya? Ya, gimana? Ya, ya kalau mas saya mah berani, ya, mas saya berani ya. Ini jabatan, kan kalau yang intinya eselon 2 nggak berani kan, mutasi apa? Nah gitu ya. Ini ya. Jadi tolong caranya juga tentu yang baik ya. Itu yang ketiga. Udah habis ya. Yang keempat, duduklah bersama orang-orang lemah dan fakir miskin. Duduk, bukan sekedar numpang duduk, bukan ya. Numpang duduk, kasih ke dia. Jadi kita dapat besok, kapan dapat bulan? Mas Ulis, dapat bulan kapan? Jadi kereman keluar, kita datang ke fakir miskin ini, duduk dia. Apa miskin kan? Jangan bilang gitu juga kan, gitu kan. Pasti sebab kita banyak orang miskin lagi. Duduk kan gitu kan, kasih uang. Oh sebanyak-banyak 1 juta cukup. Ya puas ya, gitu kan gitu. Gitu duduk orang miskin. Jadi bukan ya duduk juga boleh lah, duduk kan gitu kan. Nah, gitu ya. Kan kita tahu ya, bukan fakir miskin yang diangkut ya. Enggak jelas. Yang tetangga kita ya, atau pulang kampung ya. Besok kan tanggal 25 libur tuh. Maret tuh, Jumat tuh, pulang kampung ya. Dan kita orang fakir miskin, bagi uang apa-apa, tukerin 5.000 buat tuh di pom bensin. Iya, kan gitu kan, itu yang punya kampung. Kasihan Bu dia nggak punya kampung. Kan kan. Ya, jadi doanya dong, ngasih orang kampung 10.000 dengan ngasih orang Jakarta 10.000, doanya beda. Beda. Kalau Jakarta nih, orang miskin 10.000, terima kasih Pak Satya, ya, terima kasih, terima. Kalau orang kampung 10.000, loncat, wah, loncat. Doanya panjang, gitu. Mudah-mudahan panjangkan jenggotnya. Nah, itu. Ya ini, ya jadi ibu ya orang lemah dan orang. Ada yang mengartikan lemah ini lemah akidah, lemah keimanan. Ini ya, karena ada orang miskin yang sombong juga. Nah, gitu. Ini berarti ya. Ini yang keempat ya. Jadi praktekkan duduk ya. Besok di minggu depan tanya ya siapa yang udah duduk dengan orang fakir miskin, cung ya. Nah, gitu duduk ya. Pokoknya duduk aja duduk lah gitu ya. Kalau nggak dapat orang miskin di kampung, di itu pertigaan ada orang miskin, duduk aja duduk. Itu sama juga kan. Baik. Yang keempat, yang terakhir, reformasi, merenungkan diri di alam semesta. Ya. Ini renungkan lebih tepat di waktu malam. Ya. Ketika qiyamul lail bangun ya, gitu kan, suami sedang tidur, anak sedang tidur, bangun, ya gitu kan, merenungkan kita ya tentang diri kita ini, gitu ya, merenungkan diri kita ya, mau bagaimana, mau apa dan sebagainya kan gitu kan, jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia, orang yang merugi ya. Sehingga apa? Sehingga kita jangan sampai bahwa termasuk orang-orang yang berpenyakit. Itu ibu yang berbahagia, ada beberapa terapi tapi cukup prima saja dalam rangka kita terhindar dari penyakit takabur. Lagi bahwa simpulkan bahwa penyakit takabur, penyakit sombong sekecil apapun itu yang menghalang kita masuk surga. Padahal visi kita adalah harapan kita masuk surga. Hidup mulia di dunia, di akhirat masuk surga. Gitu ya. Demikian yang berbahagia, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Kalau yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Bila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.